Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gimana keadaan istri saya, Dok? Petik 2 titik. Tanya Alzio saat dokter wanita itu selesai memeriksa keadaan Kila pagi ini. Bu Kila sudah mulai membaik dan hari ini Bu Kila sudah boleh pulang. Jawab dokter wanita itu dengan senyuman di wajahnya. Wah beneran dok, akhirnya, ujar Kila kegirangan saat tahu jika hari ini dirinya diperbolehkan untuk pulang. Sedari tadi Kila terus merengek pada Alzio dan meminta agar segera pergi dari rumah sakit ini. Namun Alzio selalu melarangnya karena dokter belum memperbolehkan istrinya itu pulang karena kondisi sang istri yang belum sepenuhnya stabil. Sebelum pulang habiskan 1 botol cairan infusnya dulu ya Bu Kila. Kila mengangguk mengerti dengan kedua tangannya yang selalu memegang tangan kanan Alzio. Terima kasih dok, kata Alzio dengan wajah yang sangat datar. Sama-sama Pak Al, saya permisi dulu Bu, Pak. Pamitnya setelah itu dokter wanita itu pun pergi dari ruangan VVIP yang ditempati oleh Kila. Mas, panggil Kila saat dokter wanita itu sudah pergi dari sana. Alzio yang mendengar istrinya memanggilnya pun mendekati Kila ke samping berangkar rumah sakit yang terdapat sang istri di sana. Kenapa sayang, butuh sesuatu Petik 2 titik, sini. Kila menepuk kasur dan menyuruh Alzio untuk duduk di sebelahnya. Enggak sayang, kasurnya gak muat kalau mas tidur di situ juga. Kamu aja yang tiduran ya, istirahat yang cukup, jangan capek-capek. Ucapnya sembari mengelus pipi Kila gemas. Ih sini, paksanya sembari menarik lengan Alzio agar duduk di sebelahnya. Kenapa? Petik 2 titik, tidur di sebelah aku, suruhnya dengan manja. Saat ini Kila ingin dipeluk oleh Alzio sembari menunggu cairan infus itu habis. Sayang saat Alzio ingin menolak, dengan cepat Kila memotong ucapannya dan mengatakan, aku maksa. Petik 2 titik, ucap Kila tak terbantahkan. Alzio menghela napas panjang, mengikuti kemauan sang istri untuk ikut berbaring di sebelahnya. Alzio pun berbaring di sebelah kiri sisi kasur, sedangkan Kila berbaring di sebelah kanan sisi kasur. Keduanya saling berpelukan satu sama lain dengan sangat hangat, dengan Kila yang menulis-nulis abstrak di dada bidang Alzio. Mas, panggil Kila tanpa menatap orang yang ia panggil. Petik 2 titik, jawab Alzio dengan deheman sembari menatap lurus ke depan dan sesekali mencium puncuk kepala istri tercintanya. Kamu seneng gak? Ada dedek bayi di perut aku. Petik 2 titik. Kila menatap Alzio dengan tangan kanannya yang beralih memainkan bibir tipis milik suaminya. Pertanyaan macam apa itu sayang? Pastinya mas senang dong, mas bahagia sebentar lagi jadi seorang ayah. Ucap Alzio sembari merapikan hijab Kila yang terlihat sedikit berantakan. Kamu gimana? Petik 2 titik. Tanyanya balik. Aku bahagia juga kok mas. Tapi aku gak yakin bisa jaga dedek bayi atau enggak. Ujarnya kemudian menundukkan kepalanya dengan wajah yang terlihat sedih. Kok ngomongnya gitu, pastinya kamu bisa jaga anak kita sayang. Kamu kan ibunya, ucap Alzio sembari membelai Kila dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang. Mas aku tuh ngerasa aku belum bisa jagain dedek bayi. Sifat aku masih kekanakan dan itu gak cocok banget kalau aku punya bayi. Ngurus diri aku aja gak bisa apalagi ngurus bayi, yang ngurusin aku kan kamu. Nanti yang ada aku malah cosplay jadi anak kamu, kata Kila. Membuat Alzio tertawa terbahak-bahak karena ucapan yang dikatakan istri hamilnya itu. Menurutnya istrinya ini terlalu lucu saat bercerita, karena ekspresi lesu dengan pipi yang sengaja digembungkan membuat Alzio ingin menggigit pipi cabi istrinya sekarang juga. Ih kok ketawa sih, aku serius. Hahaha iya sayang, kamu kok lucu banget sih. Katanya sembari mencubit pipi Kila gemas. Kok lucu sih, tuh kan kamu Kesalnya,
Kemudian mencubit lengan Alzio sedikit keras karena terlalu kesal pada suaminya itu. Namun Alzio tidak merasakan rasa sakit akibat cubitan dari istri hamilnya itu karena lengan Alzio dipenuhi oleh otot-otot besarnya sehingga ia tidak merasa kesakitan. "Kamu mau jadi anak aku, goda Alzio dengan kekeh yang masih terdengar di telinga Kila. "Enggak gitu maksudnya," bantahnya. "Kita bisa jaga bayi kita sama-sama sayang, merawatnya bersama-sama, mengasuhnya bersama-sama juga. Bukan cuma kamu atau aku aja yang merawat, keduanya harus kompak. Nanti kalau bayi kita sudah lahir aku akan bantu kamu buat menjaganya, aku akan nemenin kamu begadang juga," jelas Alzio. Sejak ia mengetahui jika sebentar lagi dirinya akan menjadi seorang ayah, Alzio sudah mempersiapkan semuanya mengenai Kila dan juga anaknya nanti. Sepulang dari rumah sakit nanti, Alzio berencana untuk menyiapkan kamar tidur untuk anaknya, membelikan berbagai keperluan Kila, dan bahkan Alzio ingin membelikan anaknya itu baju-baju bayi, kasur bayi dan keperluan bayi lainnya. Tetapi, apa yang sudah dirinya rencanakan semuanya ditentang oleh istri kecilnya itu, karena menurut Kila, usia kandungannya itu terbilang sangat muda dan juga mereka belum mengetahui jenis kelamin anak mereka. Jadi Kila menyuruh Alzio untuk menunggu hingga usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-7. Karena istrinya tidak menyetujui rencananya itu, alhasil Alzio akan menyiapkan kamar kosong dan keperluan Kila selama mengandung saja. Selebihnya ia harus menunggu usia kandungan dan persetujuan dari istrinya saja. Dan juga, Alzio berencana untuk lebih meluangkan waktu di rumah dan bekerja dari rumah. Dengan begitu, Alzio bisa memantau sang istri selama mengandung dan melihat perkembangan calon anaknya yang ada di dalam perut Kila. Jika ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sesekali Alzio akan ke kantor dan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Setelah itu, Alzio akan pulang dengan tepat waktu. Karena dengan bekerja di rumah, waktu Alzio akan lebih banyak lagi bersama Kila dan juga Alzio bisa selalu memantau apa saja yang dilakukan istrinya itu. Dan juga makanan dan minuman yang istrinya itu makan, harus Alzio sendiri yang mengawasi. "Tapi, kenapa lagi? Sepertinya kamu gak senang banget punya bayi." "Bukan gitu, aku cuma takut aja," sanggahnya. "Sayang, kamu harus yakin bahwa nanti kamu bisa jaga bayi kita. Lagi pula bayi kita masih di dalam perut kamu bisa menjaga dia dari sekarang. Sudah ya, jangan dipikirkan lagi. Kamu gak boleh banyak pikiran sayang, kasihan kamu sama babynya. Ingat ya, ibu hamil gak boleh stres," ucap Alzio menasehati istrinya itu. "Iya deh, ngalahnya. Kamu gak pengen apa-apa gitu?" Petik 2 titik. Tanya Alzio secara tiba-tiba saat dirinya teringat sesuatu. "Pengen apa?" Petik 2 titik. Tanya balik Kila dengan wajah yang bingung dengan ucapan suaminya itu. "Sesuatu, seperti ngidam mangga, rujak atau apa gitu." Petik 2 titik. Alzio baru ingat jika ibu hamil pasti selalu menginginkan sesuatu atau bisa disebut dengan ngidam. Dan Alzio menanyakan hal itu pada Kila, barangkali istrinya itu sedang menginginkan sesuatu dan tidak berani untuk meminta padanya secara langsung. Maka dari itu Alzio berinisiatif sendiri dan menanyakan pada Kila. "Enggak pengen apa-apa. Jangan dipendem gitu sayang, bilang aja pengen apa." Petik 2 titik. Ucap Alzio yang berharap jika saat ini istrinya membutuhkan sesuatu dan pasti dirinya akan segera mengabulkan keinginan istrinya itu. "Enggak ada. Ayo dong sayang, bilang aja." Paksa Alzio yang yakin jika Kila sedang menginginkan sesuatu. "Apa sih, aku gak pengen apa-apa," kesalnya. Padahal sudah ia katakan jika saat ini dirinya tidak menginginkan apa-apa. Tetapi suaminya ini terus memaksa agar ia menginginkan sesuatu. "Sayang, pasti kamu lagi pengen sesuatu kan?" Petik 2 titik. "Enggak tuh, sayang." Petik 2 titik. Saat Alzio ingin berbicara, tiba-tiba ucapannya dipotong oleh Kila. "Apa sih mas, kenapa maksa banget pengen aku ngidam?
Pokoknya sekarang aku lagi gak pengen apa-apa, kata Kila dengan tegas dan sedikit ketus. Ya udah deh, nanti kalau kamu butuh sesuatu kasih tahu aja sayang. Mas pasti akan mengabulkan keinginan kamu, ucap Alzio yang diangguki oleh Kila. Tangan Alzio turun ke perut Kila dan mengelusnya dengan pelan pada perut istrinya yang terlihat sedikit membuncit. Anak ayah sehat-sehat ya di dalam sana, di sini ayah selalu nunggu kamu untuk lahir di dunia nak. Ucap Alzio lembut. Kamu mau dipanggil ayah? Petik 2 titik. Tanya Kila yang sedikit mendongakkan kepalanya menatap wajah suaminya yang tengah mengelus perutnya lembut dan pelan. Iya, dari dulu Mas sudah merencanakan kalau nanti Mas punya anak, Mas mau dipanggil ayah. Jawabnya, kalau aku nanti pengen dipanggil bunda. Tutur Kila dengan senyuman manis di wajahnya. Gak mau mama? Tanya Alzio. Padahal ia pikir jika istrinya itu ingin dipanggil mama oleh anaknya. Ternyata dugaannya tidak benar, justru istrinya itu ingin dipanggil bunda. Setelah cairan infus itu habis, Kila sudah diperbolehkan pulang oleh dokter yang memeriksanya hari ini. Sebelum mereka keluar dari rumah sakit, Alzio mengajak Kila untuk menemui dokter kandungan untuk melihat kondisi anaknya yang berada di dalam perut sang istri. Dan sekarang, kedua pasturi yang diselimuti rasa bahagia itu sedang di dalam ruangan sang dokter yang tengah memeriksa calon anak mereka berdua dengan pemeriksaan USG. Usia kandungan Bu Kila 8 minggu ya Pak Al. Ucap dokter wanita itu sembari memperlihatkan bentuk janin yang ada di dalam perut Kila melalui sebuah layar yang terdapat bayinya di sana. Dedek bayinya kok gitu sih dok? Ucap Kila bingung saat Kila melihat bentuk bayinya yang terlihat seperti biji kacang. Saat memasuki usia hamil 2 bulan atau 8 minggu, janin di dalam rahim kini berukuran sebesar kacang tanah dengan panjang sekitar 1,6 cm dan berat 1 gram. Di minggu ke-8 ini, janin akan mengalami berbagai perkembangan, seperti tampilan wajah mulai terbentuk, dengan hidung dan kelopak mata yang mulai nampak. Jawab dokter tersebut yang sangat mudah dimengerti oleh Kila. Tapi istri dan bayi saya sehat kan dok? Tanya Alzio sembari menatap sebuah layar yang memperlihatkan bentuk calon anaknya itu. Dengan tangan yang selalu memegang erat salah satu tangan Kila. Istri dan bayi Pak Al semuanya sehat, setelah ini saya akan memberikan Bu Kila vitamin dan harus diminum secara teratur. Alhamdulillah. Apa yang Bu Kila rasakan selama 2 bulan terakhir ini? Tanya dokter tersebut setelah menutup kembali perut Kila dengan menurunkan baju Kila yang tadi dinaikkan. Waktu bulan kemarin sih saya mual-mual sama pusing, terus juga gampang bad mood dan sering buang air kecil. Jawab Kila. Bukan hanya minggu kemarin saja, terkadang Kila juga merasa mual jika mencium aroma yang awalnya ia sukai menjadi tidak suka pada aroma tersebut. Itu hal wajar yang dialami oleh ibu hamil di awal kehamilannya dan menandakan kalau kandungan Bu Kila juga sehat. Dok, pagi tadi istri saya pingsan karena kekurangan nutrisi. Apa itu sangat berpengaruh pada kandungan istri saya, dan bagaimana caranya agar istri saya mendapatkan nutrisi yang cukup? Tanya Alzio. Kekurangan nutrisi pada ibu hamil itu sangat berdampak besar Pak Al. Dan cara mengatasinya dengan makan dalam porsi kecil tapi dengan tujuan meningkatkan protein untuk ibu hamil, 5-6 porsi kecil hari diantara 2-3 porsi besar. Dan konsumsi makanan yang mengandung asam folat untuk ibu hamil. Kebutuhan gizi atau nutrisi kalsium untuk ibu hamil bisa dipenuhi dengan mengonsumsi susu, yogurt, keju, jus jeruk yang diperkaya kalsium, kacang almond, ikan salmon, bayam, brokoli, dan lainnya. Ini merupakan nutrisi ibu hamil yang penting dikonsumsi setiap harinya. Jawab dokter itu panjang lebar. Membuat Kila berkali-kali menguap dan mengantuk karena mendengar penjelasan sang dokter. Lagula dirinya juga tidak mengerti penjelasan panjang dokter itu. Mas pulang aja yuk, aku pusing dengernya. Ucap Kila dengan berbisik di samping Alzio. Jika sudah begini, Kila tidak kuat untuk mendengarnya.
Telinganya tiba-tiba menjadi panas untuk mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh dokter kandungannya itu. Biarlah suaminya yang menyimak, dan dirinya tak perlu ikutan demi keselamatan otaknya yang sudah mengeluarkan asap. Bentar sayang, Mas harus tahu apa yang baik untuk kamu makan dan apa yang gak baik untuk kamu makan. Kila memutar bola matanya malas saat mendengar perkataan suaminya itu. Biarlah suaminya yang mendengarkan berbagai penjelasan dokter, dan dirinya perlahan-lahan akan tertidur di sini. Setelah pulang dari rumah sakit, Alzio mampir ke supermarket untuk membelikan Kila buah dan sayuran untuk istrinya itu makan. Tak lupa juga Alzio membelikan beberapa kotak susu hamil untuk istrinya minum setiap harinya. "Kamu mau rasa apa sayang?" tanya Alzio sembari melihat-lihat berbagai macam brand susu ibu hamil dengan berbagai varian rasa yang tertera di sana. Sedari tadi, Alzio terus menggenggam tangan Kila dengan erat. Seolah-olah istrinya itu berniat ingin kabur darinya. Beberapa kali juga Kila melepaskan genggaman tangan itu karena Kila merasa tangannya panas dan sedikit berkeringat dan suaminya itu langsung memarahinya dan kembali mengeratkan genggaman tangannya. Kila pun hanya bisa menghela napas sabar atas perilaku suami tuanya ini. Padahal sebelumnya suaminya itu tidak seperti ini saat mereka di supermarket. Sesekali suaminya menggenggam tangannya dan mengikuti di belakangnya jika ia tidak menggenggam tangannya. Tetapi sekarang, dimulai ia keluar dari mobil hingga sekarang suaminya itu tidak mau melepaskan tangannya walau hanya sebentar. "Strawberry," jawab Kila. Alzio pun langsung mengambil 10 kotak susu ibu hamil dan menaruhnya ke troli belanjaannya yang terdapat buah, sayur, cemilan yang baik untuk ibu hamil, minuman yang baik untuk ibu hamil, beberapa daging dan sereal untuk istrinya. "Mas itu kebanyakan," ucapnya sembari mengambil satu kotak yang ingin ia letakkan kembali ke tempatnya. Namun dengan cepat Alzio mengambil dan menaruh kembali satu kotak susu hamil yang dipegang oleh Kila. "Ini gak kebanyakan sayang, tapi ini cukup. Kamu harus minum susu hamil supaya kandungan kamu sehat," ucapnya sembari mengelus pipi cabi Kila. "Tapi gak sebanyak ini juga sayang, siapa yang mau minum 10 kotak susu sebanyak itu?" "Kamu aja yang minum," sahut Kila dengan wajah yang terlihat kesal. "Kamu dong yang minum, lagian ini baik buat kandungan kamu. Nurut ya, Mas pengen yang terbaik buat kamu sama calon anak kita," ucapnya. Kemudian Alzio mengelus perut Kila terlebih dahulu sebelum ia berjalan menuju kasir untuk membayar semua belanjaannya. Di parkiran, Alzio selalu memastikan jika istrinya itu sudah duduk dengan nyaman dengan seat belt yang terpasang pada tubuh Kila. Malamnya, seperti biasa sebelum mereka tidur, tepatnya setelah tadarus Al-Quran. Kedua pasturi itu saling berpelukan hangat satu sama lain dengan Kila yang selalu bercerita pada Alzio di setiap malamnya. Alzio dengan senang hati mendengarkan istri kecilnya itu bercerita tentang banyak hal yang random. Terkadang juga Alzio sesekali menimpali ucapan istrinya dengan candaan yang kadang membuat Kila tertawa atau kesal padanya. "Kamu tahu gak, semalam aku jatuh dari tangga, terus dari situ perut aku nyeri banget. Untungnya dedek bayi gak kenapa-kenapa," ucap Kila sembari mengelus perutnya yang terdapat calon anaknya di dalam. "Mas tahu dan Mas nyesel banget karena gak nolongin kamu. Mas minta maaf ya soal semalam yang Mas bentak-bentak kamu, marahin kamu bahkan Mas ngusir kamu." "Maaf ya sayang," ucap Alzio yang sesekali mencium kening Kila lembut. Dengan tangan yang senantiasa membelai rambut panjang Kila. "Gak apa-apa kok, aku maafin. Tapi jangan diulangi lagi ya, aku gak suka dibentak-bentak." "Iya sayang, Mas janji gak akan ulangi itu lagi. Mas jahat banget ya kemarin malam," tanya Alzio dengan ekspresi wajah yang memancarkan penyesalan karena perbuatannya semalam. Dengan cepat Kila mengangguk dan berkata, "Banget, Mas marah-marah sampai segitunya sama aku cuma perkara handphone kamu yang aku banting. Aku akui kalau aku salah, tapi kamu jangan kayak gitu lagi."
Apalagi tadi malam kamu lebih milih pisah ranjang cuma karena aku ganggu kamu tidur. Kita bisa bicara baik-baik, jangan pakai bentak-bentak gitu. Aku sedih tahu, ucap Kila dengan wajah sedih di akhir kalimatnya. Ya ampun sayang, Mas tega banget sama kamu. Mas bener-bener merasa bersalah sudah bersikap buruk sama kamu. Maaf ya sayang, sebagai permintaan maaf, kamu mau apa tanya Alzio. Kila menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, gak mau apa-apa. Sayang jangan gitu, Mas merasa bersalah banget sama kamu. Kamu mau pukul, cubit atau teriak-teriak gak apa-apa sayang. Mas ikhlas, asal nanti kamu jangan diemin Mas. Jika istrinya sedang marah kepadanya, hal yang paling Alzio takutkan adalah ketika istrinya itu hanya diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata yang membuat perasaannya tak tenang. Lebih baik ia dipukuli oleh Kila dibandingkan didiemin oleh istrinya itu. Karena jika sudah begitu, istrinya itu tak mau disentuh dan diganggu olehnya, bahkan Kila juga tak mau bertemu dan melihat wajahnya lagi saking marahnya pada Alzio. Enggak sayang, aku gak mau pukul atau cubit kamu. Aku cuma mau kamu gak ngulangi sikap kamu seperti semalam lagi. Sahut Kila dengan mata sayu. Sayang. Udah aku ngantuk, ucapnya sambil menyembunyikan wajahnya pada dada bidang Alzio. Ya udah kamu tidur ya, tapi aku maunya tidur sambil kamu elus perut aku. Pinta Kila sembari mengarahkan tangan Alzio hingga menyentuh perutnya. Ya udah perutnya Mas elus-elus. Alzio pun mengelus perut Kila dengan lembut. Perlahan-lahan mata Kila tertutup karena elusan suaminya pada perutnya, membuat Kila merasa nyaman akan hal itu. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Di mana waktu segitu semua orang masih tertidur dengan lelap. Namun berbeda dengan seorang perempuan yang sedang diselimuti rasa bahagia itu terbangun di jam 3 pagi. Mas bangun, ucap Kila sembari menggoyang-goyangkan tubuh Alzio. Namun, orang yang dibangunkan justru tak bangun-bangun juga. Mas ayo bangun dulu. Kila mengguncang tubuh Alzio semakin keras. Tak ayal juga Kila mencolok mata Alzio yang masih tertutup rapat tanpa belas kasihan pada suaminya itu. Padahal Alzio baru saja tidur 1 jam yang lalu karena Kila yang terus merengek padanya. Setiap Alzio berhenti mengelus perut Kila karena tak sengaja tertidur, Kila selalu mengganggunya agar Alzio terus mengelus perutnya tanpa henti. Dan pukul 2 dini hari tadi, Alzio merasa jika istrinya itu sudah benar-benar tertidur dengan sangat pulas. Akhirnya Alzio pun bisa ikut tidur sembari memeluk tubuh sang istri erat. Dan sekarang, istri hamilnya itu kembali mengganggu waktu tidurnya tanpa henti. Gumam Alzio yang masih menutup matanya. Sayang, panggil Kila dengan merengek. Perlahan-lahan Alzio membuka matanya, melihat ke arah istrinya yang sudah terlihat kesal dengan mata yang berkaca-kaca ingin menangis. Kenapa sayang? Tanya Alzio dengan suara serak bangun tidur. Pengen mangga. Lirihnya dengan mata yang berbinar. Mangga. Beo Alzio yang sedang mengumpulkan kesadarannya karena baru saja bangun dari tidur sejamnya. Iya, bentar Mas kupas mangga dulu di dapur. Saat Alzio ingin beranjak dari ranjang, tiba-tiba Kila menahan tangannya. Kemudian Kila mengatakan, gak mau yang itu, mau mangga yang dari pohonnya langsung tapi harus punya Pak RT. Ucapnya yang membuat Alzio syok akibat permintaan dari istri hamilnya itu. Alzio melihat jam di atas nakas samping tempat tidurnya. Sayang ini masih jam 3 pagi, pasti Pak RT masih tidur. Nanti pagi aja ya. Bujuk Alzio yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Kila. Gak mau Mas, maunya sekarang. Ucap Kila yang tak ingin dibantah. Sayang, kemarin aja di rumah sakit kamu maksa-maksa aku buat minta sesuatu sama kamu, tapi sekarang malah gak mau. Jahat banget, padahal dedek bayinya lagi pengen mangga punya Pak RT. Dedek bayi bunda tahu ayah jahat sama kita. Ayah tega sama kita karena gak mau nurutin keinginan kita. Ucap Kila ketus sembari mengelus perutnya yang terlihat sedikit buncit.
Sayang bukan gitu, sanggah Alzio. Apa, pokoknya aku ngambek sama kamu. Jangan deket-deket aku atau elus-elus dedek bayi lagi, ketusnya dan memunggungi Alzio dengan perasaan yang sangat kesal pada suaminya itu. Alzio menghela napas sabar. Sayang kamu ngidam ya? Tanya Alzio yang tak ditanggapi oleh Kila. Alzio pun menghela napas sabar dan mengatakan, "Ya udah Mas ambilin, kamu tunggu sini ya, jangan marah lagi." Alzio pun melangkahkan kakinya keluar kamar dan segera pergi ke rumah Pak RT untuk meminta izin mengambil mangga dari pohon milik Pak RT di komplek rumahnya. Dengan susah payah, Alzio membujuk Pak RT dengan niat meminta mangga untuk sang istri yang tengah ngidam mangga milik Pak RT dengan melewati berbagai rintangan. Salah satunya Alzio harus mendengarkan RT komplek rumahnya itu marah-marah terlebih dahulu kepada Alzio. Karena Alzio sudah mengganggu waktu istirahatnya di pagi-pagi buta seperti ini. Jika bukan karena istrinya yang sedang ngidam, Alzio tidak akan mau mengemis-ngemis mangga seperti sekarang ini. Sesampainya di rumah, Alzio membawa 2 buah mangga itu ke dapur dan mengupas mangga itu untuk dimakan oleh sang istri yang tengah menunggunya di kamar. Baru saja Alzio membuka pintu kamarnya, Alzio menghela napas sabar karena melihat sang istri yang tadi meminta mangga kini tertidur dengan sangat pulas. Alzio mendekati Kila dan menaruh mangga itu di atas samping tempat tidur Kila. Ingin membangunkan. Namun Alzio tak tega karena istrinya itu benar-benar tidur dengan sangat pulas sembari memeluk boneka pemberiannya. Masya Allah sayang, nunggunya lama ya sampai ketiduran begini. Gumam Alzio sembari menyingkirkan sebagian rambut Kila yang telah menutupi wajah cantik istrinya ke belakang telinga Kila. Sinar mentari bersinar di pagi hari ini, menembus gorden di sebuah kamar yang terdapat seorang perempuan hamil yang tengah membuka matanya akibat sinar matahari yang sangat menyilaukan matanya. "Gimana tidurnya, Nyonya?" tanya Alzio setelah membuka gorden kamarnya dan menyisahkan gorden berwarna putih yang masih menutupi jendela kamar. "Yuj, Hoam." Kila menguap lebar setelah merenggangkan tubuhnya yang kini masih terbaring di atas ranjang. Menatap wajah sang suami yang sudah duduk di sebelahnya, menatapnya dengan senyuman yang sudah terbit di wajah tampan suaminya ini. "Bangun sayang, mandi," suruh Alzio dengan Kila yang masih mengucek matanya. Dengan segera, Alzio menahan tangan Kila agar tidak mengucek matanya sendiri. "Jangan dikucek gitu, bahaya kalau pembuluh darah di mata kamu pecah." "Jam berapa?" Petik 2 titik. Tanya Kila. "Jam 10. Mendengar hal itu, Kila membulatkan matanya sempurna. Baru hari ini ia bangun di pukul 10 pagi. Biasanya setelah sholat subuh Kila tidak akan tidur lagi, karena suaminya itu tidak memperbolehkan dirinya untuk tidur. Namun subuh tadi, selepas tadarus Al-Quran, Kila berniat ingin berbaring di ranjang dan lama-kelamaan tanpa sadar Kila tertidur hingga pukul 10 pagi. Tetapi tumben saja suaminya ini tidak membangunkan dirinya. "Sayang ini mangga yang tadi pukul 3 pagi kamu minta," ujar Alzio yang menyerahkan sepiring potongan mangga di hadapan Kila. "Kamu aja deh yang makan, aku sudah gak pengen makan mangga," kata Kila. Membuat Alzio terdiam sejenak setelah mendengar perkataan istri hamilnya itu. Bayangkan saja, sebiji mangga yang ia ambil dengan penuh perjuangan demi istrinya yang sedang mengidam menjadi sia-sia. Dimarahi, membayar mahal, dan pulang-pulang badannya gatal-gatal karena semut yang menggigit tubuhnya dan sekarang itu semua tidak ada artinya lagi. Istri hamilnya itu tidak ingin memakan dan justru menyuruhnya untuk memakan hasil mangga yang tadi ia ambil. "Kamu yakin?" Petik 2 titik. Kila mengangguk yakin. Kemudian duduk dan menyandarkan tubuhnya pada headboard kasur. "Makan 1 suap aja ya." Kila menggeleng tak mau sembari menatap mata Alzio dengan polos. "Gak mau mas, aku gak nafsu makan mangga," jawab Kila dengan enteng dan tidak memikirkan perasaan sang suami. "Mas suapin. Ayo buka mulutnya."
Ucapnya sembari mengarahkan garpu yang terdapat potongan mangga ke arah mulut Kila. Gak mau. Kila menepis kasar suapan yang diberikan Alzio kepadanya. Satu aja iya. Pinta Alzio dengan lembut. Aku bilang gak mau. Petik 2 titik. Tolak Kila mentah-mentah dengan meninggikan nada bicaranya tanpa ia sadari. Alzio menatap lekat mata sang istri dengan ekspresi wajah yang sangat datar. Kemudian menghela napas panjang dan bersabar untuk menghadapi sikap istrinya yang tengah hamil muda. Ya udah kalau gak mau, aku taruh di kulkas aja. Nanti kalau kamu pengen makan lagi ambil aja di kulkas ya sayang. Alzio mengusap pipi kanan Kila dengan lembut. Kemudian meletakkan sepiring mangga di atas nakas. Setelah itu, Alzio mengambil segelas susu yang tadi ia buat dan memberikannya kepada istri hamilnya itu. Ini susunya, diminum. Setelah itu kamu mandi. Kila mengambil segelas susu dari tangan Alzio dan segera meminumnya hingga tandas tak tersisa lagi. Kemudian Kila menyerahkan gelas itu pada Alzio. Sekarang mandi ya. Mas mau siapkan pakaian kamu dulu. Kila tetap diam di tempat dengan sorot mata yang terus menatap lekat mata Alzio. Kenapa diam? Mau mas mandiin? Petik 2 titik. Tanya Alzio saat melihat Kila yang tidak bergerak sedikitpun untuk mengikuti perintahnya. Kamu ganteng banget. Aku baru sadar punya suami seganteng ini. Opa-opa Koreaku kalah sama kamu. Celetuk Kila. Baru sadar kamu, makanya sering-sering perhatikan wajah suamimu ketimbang perhatikan wajah-wajah omong tua itu. Setiap hari Alzio selalu memarahi Kila untuk tidak melihat atau bahkan menyimpan foto-foto opa Korea di handphone atau di laptop istrinya. Hampir setiap hari istrinya seperti itu, bahkan setiap hari juga Alzio menghapus berbagai foto-foto laki-laki yang ia tak kenali sama sekali. Berkali-kali Alzio menegur Kila. Namun, istrinya ini terlalu keras kepala dan tidak mau menurut pada dirinya. Gak sadar diri banget, padahal dirinya sendiri omong. Cibir Kila. Mas ini masih muda, umur mas aja masih 29 tahun. Ucap Alzio dengan bangga. Itu tua mas, bayangin aja aku yang umurnya 18 tahun nikah sama kamu yang umur 29 tahun. Apalagi kamu mau kepala 3. Nikah sama om-om si ini. Mulai deh kamu sayang. Mandi sana. Mas hitung sampai 3. Kalau kamu masih di kasur, mas akan tetap mandiin kamu. 1, 2, tik. Dengan cepat Kila berlari ke kamar mandi agar tidak dimandikan oleh suaminya itu. Jika benar-benar dimandikan, Kila tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nantinya. Jangan lari sayang, ingat ada calon anak kita. Tegur Alzio berteriak saat istrinya itu menutup pintu kamar mandi dengan kasar. Alzio terkekeh geli karena ulah istrinya itu. Setelah mandi, Alzio mengajak Kila ke ruang TV sembari dirinya mengerjakan tugas kantornya yang belum selesai. Alzio menuntun Kila berjalan menuju sofa depan TV besarnya hingga Kila duduk dengan nyaman. Memang ini sangat-sangat lebay, tapi apa boleh buat jika Alzio tak mau mendengarkan Kila dan tetap keke ingin menuntun Kila hingga duduk di sofa. Padahal Kila menolak dan mengatakan jika dirinya bisa jalan sendiri tanpa harus dituntun seperti nenek-nenek yang sudah sangat tua. Tapi Alzio tetaplah Alzio yang sangat overprotektif pada Kila dan juga calon anaknya. Maklum, pertama kali mau jadi ayah. Kamu duduk sini, mas mau ambil laptop sama berkas-berkas di ruang kerja. Iya, Alzio pergi, meninggalkan Kila seorang diri dengan sebuah televisi yang sudah menyala dan berbagai cemilan sehat untuk ibu hamil yang sudah disiapkan oleh Alzio. Handphone gue mana sih? Gumam Kila sembari mencari handphone miliknya di sekitar sofa. Ini dia. Setelah menemukan handphone miliknya, Kila pun membuka aplikasi room chat-nya dan membuka grup yang terdapat para sahabatnya di dalam grup tersebut. Banyak sekali chat yang ada di dalam grup itu hingga mencapai 3.000 lebih. Padahal baru 2 hari Kila tak membukanya, dan sekarang sudah sebanyak itu. Entah apa yang dibahas kedua sahabatnya hingga mencapai 3.000.
Kila tak menghiraukan itu dan memilih untuk meng-skip chat 3000 lebih itu dan mengirimkan sebuah foto yang membuat kedua sahabatnya terkejut. 3 in 1. Send a picture. Pukul 10.32. Ciara good girl. Serius, demi apa? Pukul 10.32. Playgirl Vina. Terharu banget gue, harus VC sih ini. Pukul 10.32. Tak lama Vina video call mereka dan langsung saja Kila menggeser ikon hijau yang ada di sana. Tampaklah wajah Vina dan juga Ciara yang tersenyum menatapnya. Kila congratulations beb, ujar Vina dengan kegirangan. Ini serius Kil, seneng banget bentar lagi gue punya ponakan. Ciara masih tak percaya jika sahabatnya ini tengah mengandung dan sebentar lagi akan menjadi seorang ibu muda dengan anak yang lucu pastinya. Iya gue hamil, jawab Kila dengan tenang. Usia kandungan lo berapa bulan Kil? Tanya Ciara semangat. Baru 2 bulan. Ya ampun Kila, parah banget lo baru ngabarin sekarang. Selama 2 bulan kemarin lo ngapain aja sampai gak sempet ngabarin? Tega amat lo, ujar Vina histeris. Gimana mau ngabarin kalau gue aja baru tahu kemarin? Sahut Kila. Emang lo gak ada gejala-gejala hamil gitu, kayak mual, pusing atau apa? Tanya Ciara pada Kila. Maklum, Ciara ini calon dokter spesialis kandungan yang saat ini sedang berkuliah di luar kota. Dari ketiga sahabat ini yang melanjutkan studi mereka ke jenjang perkuliahan hanyalah Ciara seorang. Vina tidak kuliah karena ia harus bekerja membantu ibunya yang kini sedang mendirikan sebuah warung makan yang pastinya sangat ramai pengunjung untuk menyicipi masakan dari ibunya Vina. Sedangkan Kila, belum ada minat untuk melanjutkan studinya karena alasan pusing akan tugas-tugas dan ingin istirahat selama waktu yang belum ditentukan. Ada sih, bahkan suami gue juga ngalamin hal yang sama bahkan lebih parah. Cuma gue sama Mas Al gak sadar aja. Jelas Kila yang diangguki oleh Ciara. What the, apa-apa Mas Al, sejak kapan lo panggil Pak Al Mas Al hahaha. Bebek aja kali lebih kece. Saran Vina yang membuat Kila dan juga Ciara geli mendengarnya. Jijik banget gue panggilan bebek, bebek kali ya. Sahut Ciara. Bebek pala lo, gak cocok sama umurnya yang sudah tua. Sahut Kila. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Alzio datang dan langsung duduk di sebelahnya. Membuat Kila sedikit terkejut. Kamu lagi bicara sama siapa sayang? Tanya Alzio yang langsung duduk di samping Kila tanpa menatap dua orang yang ada di layar handphone istrinya. Justru Alzio hanya menatap dalam mata Kila dengan tatapan lembutnya. Ini Mas, Ciara sama Vina. Tadi aku kasih tahu mereka kalau aku hamil. Jawab Kila dan Alzio hanya mengangguk mengerti. Oh, ya udah lanjut aja, Mas mau kerjain kerjaan dulu ya. Ucapnya. Setelah itu, Alzio membuka laptopnya. Aku ganggu kerja kamu gak kalau aku telponan di sini? Tanya Kila. Jika suaminya itu merasa terganggu akibat suara ributnya, sudah pasti Kila akan pindah ke kamar dan melanjutkan obrolannya dengan kedua sahabatnya itu. Enggak kok sayang, kamu harus ada di sebelah Mas terus. Bicara lagi sama sahabat kamu gak masalah kok, Mas bisa fokus kerjanya. Kila mengangguk dan kembali menampakkan wajahnya di layar handphonenya. Ternyata sedari tadi kedua sahabatnya ini tengah menguping pembicaraan dirinya dan juga suaminya. Terlihat keduanya yang tengah mendekatkan telinga mereka ke speaker handphone mereka masing-masing. Ngapain lo pada begitu? Ciara dan Vina yang ketahuan menguping pun hanya cengengesan saja. Enggak kok sayang, kata Vina yang mengikuti nada Alzio. Apaan sih gak jelas banget, ucap Kila dengan kesal. Bersambung.